setiap pertemuan kita, Ibu bisa menemui kalian tetap dalam keadaan sehat. Ingat, patuhi protokol kesehatan, tetap jaga jarak, jangan lupa menggunakan masker. Kita masih dalam tahap uji coba. Kalau salah satu di antara kita yang sakit, maka kemudian kita tidak akan bisa tatap muka. Oke, untuk memulai pelajaran kita hari ini, kita buka dengan doa. Salah satu boleh memimpin kita dalam doa. Silakan Dela. Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, kami sangat terima kasih kepadamu karena Engkau telah memberi kami pada malam tadi, sehingga di pagi cerah ini kami dapat berkumpul di ruangan ini guna untuk melayani aktivitas kami. Takutlah pula ya Tuhan, lindungilah kami, jauhlah dari kami segala ancaman mara bahaya, malah petaka yang dapat mengancam jiwa dan raga kami. Dan semoga apa yang akan kami pelajari pada hari ini dapat berguna bagi masa depan kami. Semuanya ini ya Tuhan, kami serahkan dalam tangan dan kasih-Mu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Dela sudah memimpin kita dalam doa. Kembali. Sebelum memulai pelajaran, Ibu absen dulu ya. Ya Bu. Agustina Edal, hadir Bu. Lilian Istri Putri Gadansi, hadir Bu. Florentinus Mance, Hadir Bu. Florida Lanus, Hadir Bu. Ridolin Dedi, Hadir Bu. Katarina Jal, Ada Bu. Proventus Dal, Hadir Bu. Maria Adela, Hadir Bu. Marciana, hadir. Ordini Odi, Patricius Aaron, Paulus Mansur, Rafael bin Popo, Rafaela De Vitalia, Hadir Bu. Regina Bewot, Baru, Ricardus Demiun, Hadir Bu. Sirius Alvino, Sakti Bu, Tiberias Dasar, Titiana Afra, Yohanes M. Bajong, Yosefa Dina, Julius A. Angkas. Oke. Satu di antara kita kemarin ada orang baru Ya. Atas nama Laurenciano Envis Lefrey. Lawrence. Laurenciano Envis Lefrey. Selamat datang, selamat mengikuti pelajaran matematika. Ya Bu. Oke, pembelajaran kita hari ini tentang fungsi kuadrat. Materi kita hari ini tentang fungsi kuadrat. Sebelum masuk ke materi tentang fungsi kuadrat, materi prasyaratnya itu adalah materi yang kita pelajari di pertemuan sebelumnya, yaitu tentang persamaan kuadrat. Kalau berbicara soal materi persamaan kuadrat, masih ingat bentuk umum dari persamaan kuadrat itu apa? Bentuk umum persamaan kuadrat adalah AX kuadrat tambah BX tambah C sama dengan nol. Oke, masih ingat ya, bentuk umum persamaan kuadrat itu adalah AX kuadrat sama BX tambah C sama dengan 0. Nah, di pertemuan kemarin untuk menentukan akar-akar persamaan kuadrat ada berapa cara? Beberapa cara yang dilakukan. Tiga cara. Sebutkan. Yang pertama yang menetapkan kuadrat sempurna menggunakan garis sebagai C dan garis sebagai C. Oke, dengan cara melengkapkan mengkapkan, yang kedua dengan cara melengkapkan yang sederhana, dan yang ketiga Menggunakan rumus ABC ABC atau yang sering disebut dengan rumus kuadratik. Nah, agar pemahaman kalian tentang materi prasyarat itu lebih baik, maka Ibu akan memberikan soal pretest. Soal pretest Ibu sudah kirim melalui WA Group. Silakan dikerjakan sebentar, dikumpulkan melalui WA tapi jalur pribadi, ya, dengan nomor itu jalur pribadi. Oke. Itu untuk pretestnya. Nah, kalau berbicara tentang materi fungsi kuadrat,
Kalau kita bicara tentang materi fungsi kuadrat, berarti tentu kita punya pertanyaan seperti ini. Kenapa harus belajar materi tentang fungsi kuadrat? Ya tidak? Kenapa kita perlu belajar materi fungsi kuadrat? Kalau di pertemuan kemarin, kenapa kita belajar materi tentang persamaan kuadrat? Nah, kalian sudah tahu jawabannya kemarin toh? Nah, bahwa ada dalam kehidupan sehari-hari bahwa materi persamaan kuadrat itu diperlukan. Nah, kali ini sama halnya dengan materi fungsi kuadrat. Coba perhatikan gambar yang ibu sayangkan di dalam. Di dalam ada dua gambar. Dua gambar yang ibu sayangkan. Gambar yang pertama adalah sebuah meriam yang mengeluarkan atau melepaskan peluru. Dan gambar yang kedua adalah seseorang yang sedang menendang bola ke gawang. Apa kaitannya dengan fungsi kuadrat? Kaitannya nanti dengan fungsi kuadrat adalah lintasan peluru yang keluar dari meriam itu, lintasannya untuk sampai ke tempat tujuan itu, lintasannya berbentuk parabola. Demikian juga dengan lintasan bola dari ujung kaki si pemain itu untuk sampai ke dalam gawang itu, lintasannya itu berbentuk parabola. Lintasan yang berbentuk parabola inilah yang disebut dengan fungsi kuadrat. Lintasan yang berbentuk parabola ini yang disebut dengan fungsi kuadrat. Jadi di dalam kehidupan sehari-hari kita sering temui kejadian-kejadian atau peristiwa-peristiwa yang merupakan bagian dari fungsi kuadrat. Salah satu contohnya tadi seperti yang ada pada gambarnya. Nah, maka penting sekali buat kita untuk mempelajari materi tentang fungsi kuadrat. Berapa tinggi maksimalnya nanti dari lintasan itu? Berapa DP titik maksimalnya? Demikian juga dari lintasan bola itu nanti berapa titik maksimalnya? Itu semua berhubungan dengan fungsi kuadrat. Kalau kita berbicara soal fungsi kuadrat, di kelas 8 dulu itu ada materi tentang fungsi dan korelasi. Masih ingat materi tentang fungsi dan korelasi. Dulu kan ada sering disebut ada himpunan awal, himpunan akhir, atau himpunan asal dengan himpunan kawan, atau domain dan domain. Nah, penulisan fungsi itu bisa dalam bentuk kecil. Penulisan fungsi itu di dalam bentuk kecil. Misalnya F, G, H, seperti itu. Nah, suatu fungsi menyatakan pemetaan himpunan dari daerah asal ke daerah lawan atau himpunan dari domain ke domain. Misalnya fungsi F memetakan A ke B, maka penulisannya itu dapat ditulis seperti itu. F titik 2 A tanda panah B. Nah, penulisan fungsi seperti ini bisa ditulis dalam bentuk rumus. Dalam bentuk rumus yang ini. Fx sama dengan 2x tambah 1. Nah, di dalam fungsi ada beberapa fungsi dengan memiliki nama yang berbeda-beda. Ada yang disebut dengan fungsi linier, ada yang disebut dengan fungsi kuadrat. Nah, sekalian sebentar cari tahu apa itu fungsi kuadrat. Maka ini materi yang akan kita pelajari hari ini. Selanjutnya, apa tujuan dari pembelajaran kita hari ini? Yang pertama, peserta didik dapat mengidentifikasi pengertian dari fungsi kuadrat. Itu tujuannya. Yang kedua, membedakan sesuatu dari kata contoh dan fungsi kuadrat. Dan yang ketiga, menentukan nilai fungsi dengan menggunakan tabel dan menyajikan fungsi kuadrat dalam grafik. Untuk mencapai tujuan pembelajaran ini, maka Ibu akan buat sebuah persoalan. Persoalan ini Ibu akan sajikan di dalam LKPD. Nanti Ibu bagikan, diskusikan di dalam kelompok kalian. LKPD Ibu bagikan, diskusikan dalam kelompok kalian. Ibu kasih waktu 10 menit saja. Habis itu nanti presentasikan hasil kerja kalian. Masalahnya yang seperti ada dalam. Perhatikan permasalahan berikut. Y sama dengan X kuadrat. Itu untuk persamaan yang pertama. Persamaan yang kedua, Y sama dengan 3X kuadrat. Dan persamaan yang ketiga adalah Y sama dengan 2X kuadrat. Persamaan ini apakah merupakan fungsi kuadrat atau tidak? Itu pertanyaannya. Kalau fungsi kuadrat alasannya apa? Nah, yang kedua, jika dia merupakan fungsi kuadrat, gambarlah grafik fungsi kuadrat dengan nilai X-nya itu lebih kecil sama dengan negatif 5, lebih besar sama dengan 5. X itu adalah anggota bilangan real. Yang berikut, untuk menggambar grafik itu, ya tentu yang pertama tulislah langkah-langkah. Bagaimana cara menggambar grafiknya.
cari tahu, lihat di buku kalian, di buku pelajaran kalian. Selanjutnya, gambarlah grafik fungsi kuadrat berdasarkan langkah-langkah angka yang kalian tulis. Dan yang ketiga, tulislah karakteristik yang telah diperoleh dari langkah-langkah menggambar grafik fungsi kuadrat tersebut. Ibu akan bagikan LKPD-nya 10 menit dari sekarang, tolong dikerjakan. Sebentar presentasikan, silakan kerja. Kalau ada kesulitan, ada yang tidak dipahami, silakan ditanya. Kerjakan di dalam. Ya, untuk penilaian ada beberapa penilaian yang ibu ambil di dalam setiap pertemuannya. Ada penilaian sikap, mulai dari sikap spiritual, bagaimana ketika kamu berdoa tadi itu nanti diambil nilainya. Ada penilaian sikap sosial dan penilaian keterampilan. Keterampilannya itu nanti keterampilan kamu mengerjakan LKPD-nya seperti apa. Itu ada diambil nilainya. Untuk penilaian pengetahuannya nanti ada soal yang harus dikerjakan nanti kemudian. Silakan. Kalau tidak paham silakan bertanya. Ibu siap membantu. Dila, silakan. Ada yang tidak dipahami? Belum? Oh, belum? Ada yang tidak dipahami? Saya terlalu dekat, jaga jarak sedikit. Kau geser ke sini sedikit. Bisa paham?
garis grafik yang kamu gambarkan tentang alasannya. Apakah nilai A, K, apakah dia punya nilai koefisien B, K, atau koefisien Y-nya, atau karena nilai dari yang lainnya. Bisa dilihat. Bisa juga dipengaruhi oleh nilai diskriminasi. Pokoknya cari tahu sendiri apa alasannya. Karakteristik dari sebuah grafik itu seperti apa. Yang di dalam grafik yang kamu buat itu yang terjadi di dalamnya itu apa? Itu bagian dari karakteristik. Salah satunya tadi kan grafiknya sebagainya. Kenapa tuh buka ke bawah? Jawabannya dikirim ke WA grup B. Pokoknya lebih terang lagi bisa. Pinang. Pokoknya bisa lebih terang.
Kirim jawabannya ke WA. Sudah. Dikirim ke WA grup Vina. Mau tidak tahu? Gambar grafik persamaan fungsi kuadrat. Langkah-langkah menggambar grafik fungsi kuadrat. 1. Menentukan titik potong dengan sumbu X, syaratnya fx sama dengan 0 atau y sama dengan 0. 2. Menentukan titik potong dengan sumbu y, syaratnya x sama dengan 0 sehingga fo sama dengan c. 3. Menentukan titik potong dengan nilai x, y jika x dari negatif 5 sampai dengan positif 5. 4. Menentukan koordinat titik balik. Jika nilai A lebih besar dari 0, maka titik baliknya adalah titik balik minimum dan grafik parabola terbuka ke atas. Jika nilai A lebih kecil dari 0, maka titik baliknya adalah titik balik minimum dan grafiknya parabola terbuka ke bawah. Koordinat titik balik x, y dengan x sama dengan min b per 2a dan y sama dengan d per min 4a. Menentukan titik potong dengan sumbu x jika y sama dengan 0, maka kuadratnya sama dengan 0,0. Menentukan titik potong dengan sumbu y jika x sama dengan 0, maka koordinatnya sama dengan 0,0. Menentukan jika y sama dengan 1, maka koordinatnya sama dengan 1,1. Jika y sama dengan 4, maka koordinatnya sama dengan min 2,4. Jika y sama dengan 9, maka koordinatnya sama dengan min 3,9. Jika y sama dengan 16, maka koordinatnya sama dengan min 4,16. Jika y sama dengan 25, maka koordinatnya sama dengan min 5,25. Jadi, jika y sama dengan 1, maka koordinatnya sama dengan 1,1. Jika y sama dengan 4, maka koordinatnya sama dengan 2,4. Dengar. Jika y sama dengan 16, maka koordinatnya sama dengan 4,16. Jika y sama dengan 25, maka koordinatnya sama dengan 5,25. Menentukan
koordinat titik balik cirinya nilai A sama dengan 1 berarti A lebih besar dari 0, maka kurvanya terbuka ke atas dengan nilai minimum kurva. Maka koordinat titik balik minimum sama dengan XS, YE sama dengan O 0,0. Titik balik minimum dengan nilai XS, YE sama dengan 0,0. Titik potong sumbu Y jika X sama dengan 0, maka kurvanya min 0,0. Titik potong sumbu X jika Y sama dengan 0, maka koordinatnya min 0,0. Titik potong sumbu Y jika Y sama dengan min 25, maka koordinatnya min 5, min 25. Jika Y sama dengan min 16, maka koordinatnya min 4,16. Nilai A sama dengan min 1, berarti nilai A lebih besar dari 0, lebih kecil dari 0, maka grafiknya terbuka ke bawah. Titik bawahnya adalah XS, YE sama dengan 0,0. Ini grafiknya, no? Coba lihat di dalam. Yang ini? Yang ini? Oke. Yang ini grafiknya. Sesuai dengan yang kamu sudah. Coba perhatikan. Yang mana grafiknya? Atau yang ini? Yang mana grafiknya tadi saya? Yang ini? Dia sama dengan X kuadratnya. Mereka satu garis. Ini? Iya. Yang ini? Coba lihat baik-baik. Yang ini kah? Yang ini? Yang ini grafiknya? Oke. Ini tadi mereka punya grafiknya. Tadi di bagian sebelum menggambar grafik ada beberapa langkah yang dibuat. Mungkin ada pertanyaan atau ada kekeliruan, mungkin ada yang mau memperbaiki atau punya jawaban yang berbeda. Silakan. Pertanyaan silakan. Dapat dari manakah titik potong negatif 3,9? Negatif 3,9 titik potong di bagian mananya tadi? Titik potong jika Y-nya sama dengan 9 itu tadi, maka koordinatnya negatif 3,9 itu dapatnya dari mana? Silakan. Teman satu kelompoknya harus bisa bantu. Dapat dari mana tadi? Teman satu kelompoknya. Lihat di kamu punya pekerjaan tadi, teman satu kelompok negatif 3,9 itu dapat dari mana? Bisa dibantu, ayo. Silakan. Kalau mau bantu silakan. Dela, bantu temanmu. Karena X sama dengan min 3 dan Y sama dengan min 3 kuadrat. Kalau X-nya min 3, Y-nya min 3 kuadrat, maka koordinat titik potongnya Min 3,9. negatif 3,9. Bisa puas, Vina? Bisa dipahami? Ada yang mau memperbaiki atau ada yang punya jawaban lain? Silakan. Silakan. Di bagian mana? Bagian menentukan
potong. Coba diperhatikan. Kelompoknya adalah, coba perhatikan. Elvin mau memperbaiki katanya. Silakan, berdiri. Jika X sama dengan negatif 1, maka Y sama dengan 1 dan koordinat titiknya yaitu 1,1. Menurut Elvin tadi, yang dibaca tadi itu bagaimana? Tidak ada koordinat nilai koordinat. Oke, lanjut. Lanjut Elvin. Jika X sama dengan negatif 2, maka Y sama dengan 4 dan koordinat titiknya negatif 2,4. Jika X sama dengan negatif 3, maka nilai Y sama dengan 9 dan koordinat titiknya negatif 3,9. Jika X sama dengan negatif 4, maka nilai Y sama dengan 16 dan koordinat titiknya negatif 4,16. Jika X sama dengan negatif 5, maka nilai Y sama dengan 25 dan koordinat titiknya negatif 5,25. Jika X sama dengan 1, maka nilai Y sama dengan 1 dan koordinat titiknya 1,1. Jika X sama dengan 2, maka nilai Y sama dengan 4 dan koordinat titiknya 2,4. Dan jika nilai X sama dengan 3, maka Y sama dengan 9 dan koordinat titiknya 3,9. Dan jika nilai X sama dengan 4, maka nilai Y sama dengan 16 dan koordinat titiknya 4,16. Dan jika nilai X sama dengan 5 dan nilai Y sama dengan 25 dan koordinat titiknya 5,25. Sekian. Bisa diterima? Bisa. Kelompoknya adalah? Bisa ya. Jadi yang diketahui tadi, yang dibaca tadi itu jika Y, maka yang sebenarnya itu yang diketahui itu adalah menurut kelompoknya Elvin yang diketahui itu adalah nilai X-nya. Yang dicari itu adalah nilai Y-nya. Bisa ya? Bisa. Oke. Sekarang grafiknya, benar atau tidak? Menurut kamu? Mana tadi grafiknya? Ini tadi kan? Ini grafiknya tadi, no? Yang ini kan? Bukan. Yang ini? Yang ini grafiknya? Oke. Coba perhatikan grafiknya. Ada yang punya jawaban berbeda dengan grafiknya? Silakan kelompoknya Elvin lagi. Mereka punya grafik itu berbentuk segitiga dan sebenarnya gambar grafik itu gambarnya seperti parabola. Nah, menurut kelompoknya Elvin, grafik itu gambarnya berbentuk seperti parabola, bukan segitiga. Nanti baru Ibu jelaskan. Oke, ada 3 punya jawaban lain? Sama? Sama. Oke, beri aplaus untuk kelompoknya Catherine. Terima kasih. Ya, seperti itu. Ada yang punya jawaban lain lagi? Tidak ada ya? Oke, kita lanjut ke kelompok yang berikutnya. Silakan. Bapak dulu lihat rumah yang mana fotonya tadi. Selamat pagi Bu Guru dan teman-teman. Selamat pagi. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok kami. Saya perwakilan dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Kami ambil persamaan Y sama dengan negatif X kuadrat. Y sama dengan negatif X kuadrat merupakan fungsi kuadrat karena merupakan persamaan dengan pangkat tertinggi yaitu 2. Yang diketahui dan ditanya dari permasalahan adalah diketahui persamaan Y sama dengan negatif X kuadrat dengan nilai A sama dengan negatif 1 dan B sama dengan 0 dan C sama dengan 0. Nilai X-nya mulai dari negatif 5 sampai dengan positif 5. Ditanya adalah gambarlah grafik persamaan fungsi kuadrat. Yang kami dapat dari berbagai sumber tentang langkah-langkah menggambar grafik fungsi kuadrat adalah yang pertama, menentukan titik potong dengan sumbu X. Syaratnya adalah fx sama dengan 0 atau y sama dengan 0. Yang kedua, menentukan titik potong dengan sumbu y. Syaratnya adalah x sama dengan 0 sehingga f kali 0 sama dengan c. Yang ketiga, menentukan titik potong x, y jika
jika X dari negatif 5 sampai dengan positif 5. Jika A lebih besar dari 0, maka titik baliknya adalah titik balik minimum dan grafik parabolanya terbuka ke atas. Jika A lebih kecil daripada 0, maka titik baliknya adalah titik balik maksimum dan grafik parabolanya terbuka ke bawah. Koordinat titik baliknya adalah X, Y dengan nilai X sama dengan negatif B per 2A dan nilai Y sama dengan D per 4A. Persamaan Y sama dengan negatif X kuadrat adalah titik potong sumbu Y jika X sama dengan 0, maka Y sama dengan 0 kuadrat, maka koordinatnya adalah 0,0. Titik potong sumbu X jika Y sama dengan 0, maka 0 sama dengan X kuadrat, maka koordinatnya adalah 0,0. Titik potong sumbu Y jika X sama dengan negatif 5 dan Y sama dengan negatif 25, maka koordinatnya adalah negatif 5, negatif 25. X sama dengan negatif 4 dan Y sama dengan negatif 16, maka koordinatnya adalah negatif 4, negatif 16. X sama dengan negatif 3 dan Y sama dengan negatif 9, maka koordinatnya adalah negatif 3,9. X sama dengan negatif 2 dan Y sama dengan negatif 4, maka koordinatnya adalah min 2, min 4. X sama dengan negatif 1 dan Y sama dengan negatif 1, maka koordinatnya adalah min 1, min 1. X sama dengan 1 dan Y sama dengan negatif 1, maka koordinatnya adalah 1, min 1. X sama dengan 2 dan Y sama dengan negatif 4, maka koordinatnya adalah 2, negatif 4. X sama dengan 3 dan Y sama dengan negatif 9, maka koordinatnya adalah 3, min 9. X sama dengan 4 dan Y sama dengan negatif 16, maka koordinatnya adalah 4, min 16. X sama dengan 5 dan Y sama dengan negatif 25, maka koordinatnya adalah 5,25. Nilai A sama dengan negatif 1, berarti A lebih besar dari 0, maka grafik terbuka ke bawah. Titik baliknya adalah XS, YE sama dengan 0,0. Karakteristik grafik fungsi kuadrat. Yang pertama, parabola terbuka ke bawah. Yang kedua, titik potong terhadap sumbu Y. Yang ketiga, titik potong terhadap sumbu X. Grafik fungsi kuadrat seperti yang terdapat pada gambar di dalam. Demikian presentasi dari kelompok kami. Saya ucapkan limpah terima kasih. Oke. Ada yang punya jawaban berbeda atau mungkin ada yang ingin bertanya? Silakan. Silakan lagi-lagi mempunyai. Oke. Bagaimana cara kelompok kamu menentukan titik potong sumbu X dan Y saat menggambar grafik fungsi persamaan kuadrat? Bagaimana cara kelompok kalian menentukan titik potong sumbu X dan Y saat menggambar grafik fungsi kuadrat? Teman satu kelompoknya harus bantu. Teman satu kelompoknya harus bantu. Bagaimana caranya? Silakan. Kami lempar di kelompoknya 3. Oleh 3, boleh. Silakan bantu. Bagaimana cara kamu menentukan titik potong sumbu X dan Y saat menggambar grafik fungsi persamaan kuadrat? Ayo, ada yang bisa bantu. Ayo, Vina, coba perhati lagi. Tadi cara menghitung dia punya nilai titik potongnya itu tadi. Ini kan tadi ada tadi toh dari dalam. Jika X-nya berapa, maka dapat Y-nya berapa dari rumus yang ada. Saya bantu saja atau bagaimana? Atau menurut kelompok kalian cara menentukannya bagaimana? Bantu kelompoknya Vina. Kalau menurut kami, cara menentukannya yaitu jika menentukan titik potong dengan sumbu X. Jika Y sama dengan 0, maka koordinat titiknya adalah 0, 0. Dengan rumus Y sama dengan Fx sama dengan 0. Dan 2. Menentukan titik potong dengan sumbu Y. Jika X sama dengan 0, maka koordinat titiknya adalah 0,0 dan rumusnya X sama dengan 0 atau F0 sama dengan C. Oke, itu sudah bisa dibantu nama kelompoknya sendiri. Selanjutnya ada yang punya jawaban lain tadi? Yang kurva. Lagi-lagi. Elvin bilang kurva. Kurvanya gimana Elvin? Ini gambarnya. Yang ada di dalam. Kurvanya itu
harus dianggap 0. Titik baliknya itu di titik 0,0. Begitu. Titik baliknya harus di angka 0,0. Yang lain? Sama. Oke. Titik baliknya harus di angka 0,0. Ada lagi? Untuk membenarkannya sebentar lagi Bu sampaikan. Ada lagi? Tidak ada? Oke. Terima kasih Vina sudah menyampaikan. Selanjutnya kelompoknya Kak, siapa tadi? Kelompoknya Elvin. Silakan Elvin. Lihat jawaban temannya itu di BA Group B. Coba diperhatikan. Ada di gambar di BA Group. Yang mana tadi? Yang mana tadi? Ini? Coba perhatikan jawaban teman itu yang ada di BA Group. Ayo, silakan. Selamat pagi Ibu Guru dan teman-teman. Selamat pagi. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami. Pada kesempatan ini kami ingin presentasikan hasil kerja kelompok kami. Kelompok kami mengambil persamaan Y sama dengan 2x kuadrat. Y sama dengan 2x kuadrat merupakan fungsi kuadrat karena merupakan persamaan dengan pangkat tertingginya 2 dengan koefisien A sama dengan 2, B sama dengan 0, C sama dengan 0. Yang diketahui dan ditanya dari permasalahan adalah diketahui persamaan Y sama dengan 2x kuadrat dengan nilai A sama dengan 2, B sama dengan 0, C sama dengan 0. Nilai X-nya yaitu mulai dari negatif 5 sampai dengan positif 5. Yang ditanya dari permasalahan adalah menggambar grafik persamaan fungsi kuadrat. Yang kami dapat dari berbagai sumber seperti buku, internet, dan lain-lain. Langkah-langkah menggambar grafik fungsi kuadrat adalah 1. Menentukan titik potong dengan sumbu X, syaratnya Fx sama dengan 0 atau Y sama dengan 0. 2. Menentukan titik potong dengan sumbu Y, syaratnya X sama dengan 0 sehingga F0 sama dengan C. 3. Menentukan titik potong X, Y jika X dari negatif 5 sampai dengan positif 5. 4. Menentukan koordinat titik balik jika A lebih besar dari 0, titik baliknya adalah titik balik minimum dan grafik parabola terbuka ke atas. Jika A lebih kecil dari 0, titik baliknya adalah titik balik maksimum dan grafik parabola terbuka ke bawah. Koordinat titik balik X, Y dengan nilai X sama dengan negatif P per 2. Nilai Y sama dengan T per negatif 4A. Menggambar grafik fungsi persamaan kuadrat. Persamaannya yaitu Y sama dengan 2x kuadrat. Jika titik potong sumbu X sama dengan 0, maka koordinatnya yaitu 0,0. Dan jika Y sama dengan 0, maka koordinat titik potongnya yaitu 0,0. Jika nilai X sama dengan negatif 5, maka nilai Y sama dengan 50, maka koordinat titiknya negatif 5,50. Jika nilai X sama dengan negatif 4, maka nilai Y sama dengan 32 dan koordinat titiknya yaitu negatif 4,32. Jika X sama dengan negatif 3, maka Y sama dengan 18 dan koordinat titiknya negatif 3,18. Jika X sama dengan negatif 2, maka Y sama dengan 8 dan koordinat titiknya negatif 2,8. Jika X sama dengan negatif 1, maka Y sama dengan 2 dan koordinat titiknya negatif 1,2. Menentukan titik balik atau titik puncak. Persamaan Y sama dengan 2x kuadrat dan nilai A sama dengan 2, B sama dengan 0, C sama dengan 0. A sama dengan 2 dan A lebih besar. Jika A lebih besar dari 0, maka kurva terbuka ke atas dengan koordinat titik puncak atau titik baliknya adalah 0,0. Kurvanya berbentuk seperti darah. Yang mana tadi? Gambarnya? Iya, kirim. Coba kirimkan satu kelompoknya, kirim gambarnya.
Sudah. Yang mana? Sudah masuk? Yang ini kan? Apakah gambarnya seperti ini? Ya? Oke. Sekarang itu jawaban dari kelompoknya Elvin. Oh ya, lagi satu karakteristiknya dari grafik yang mereka gambar. Silakan. Karakteristik yang telah diperoleh dari menggambar grafik fungsi kuadrat adalah jika A lebih besar dari 0, maka parabola terbuka ke atas. Jika A lebih kecil dari 0, maka parabola terbuka ke bawah. Jika D lebih besar dari 0, akan memotong sumbu negatif X di dua titik. Jika D sama dengan 0, maka akan menyinggung sumbu negatif X. Jika D lebih kecil dari 0, maka tidak akan memotong sumbu negatif X. Oke, terima kasih. Ada yang punya jawaban berbeda? Ada punya pertanyaan? Ada? Ada. Silakan Tika. Tika dulu. Kali ini Tika bersuara. Silakan. Dapat dari manakah koordinat titik potong negatif 4,32? Dapat dari mana koordinat titik potong negatif 4,32? Silakan. Negatif 4,32 didapat dari karena nilai X sama dengan negatif 4 dan nilai Y sama dengan 32 sehingga koordinat titiknya negatif 4,32. Nilai X-nya negatif 4, maka diperoleh itu di dalam ada, maka Y-nya itu sama dengan 2 kali negatif 4 pangkat 2, itu sama dengan X-nya 32. Puas tidak? Oke. Ada lagi? Dapat dari manakah titik potong negatif 5,50? Titik potong negatif 5,50. Titik potong negatif 5,50 didapat dari karena nilai X sama dengan negatif 5 dan nilai Y sama dengan 50 sehingga titik potongnya negatif 5,50. Sudah? Masih ada? Masih ada yang ingin bertanya lagi? Itu saja. Terima kasih kepada kelompoknya. Jadi tadi hasil pekerjaannya dari LKPD yang kalian buat tadi, dari letak kerja soal yang kalian kerjakan tadi. Di situ tadi ada 3 persamaan nih. Ada 3 fungsi, persamaan fungsi. Yang pertama tadi Y sama dengan X kuadrat, yang kedua Y sama dengan negatif X kuadrat, dan yang ketiga adalah Y sama dengan 2X kuadrat. Nah tadi, apakah dia merupakan fungsi kuadrat? Ya. Merupakan fungsi kuadrat tidak? Ya. Alasannya tadi kenapa? Karena merupakan persamaan dengan kuadratnya yang kedua. Jadi fungsi kuadrat itu adalah sebuah persamaan yang memiliki 2 variabel atau 2 pengubah dengan pangkat tertingginya 2. Makanya tadi saya bilang materi ini tidak terlepas dari materi sebelumnya, materi tentang persamaan kuadrat. Nah, kalau dia tadi pertanyaan selanjutnya, kalau dia merupakan persamaan kuadrat, maka coba gambarkan grafik-grafik fungsi kuadratnya. Gambarkan grafik fungsi kuadratnya. Iya toh? Tadi di situ. Dengan nilai X, di situ tadi nilai X-nya sudah ditentukan. X-nya itu dimulai dari negatif 5 sampai dengan positif 5. Berarti kalau X-nya sudah diketahui mulai dari negatif 5 sampai positif 5, maka yang kita cari adalah nilai Y-nya, ya toh? Kita bisa ditemukan sudah titik potongnya. X, Y-nya berapa? Kalau X-nya 0, dapat Y-nya berapa? 0, ya toh? Dari persamaan tadi itu, kebanyakan begitu. Kalau X-nya negatif 5, maka dapat Y-nya tadi berapa? Sesuai dengan persamaan yang ada. Nah, bagaimana tadi langkah-langkah untuk menentukan gambar grafik fungsi kuadrat? Langkah-langkahnya tadi yang pertama, menentukan titik potongnya, ya toh? Baik dari sumbu X maupun sumbu Y. Yang kedua menentukan titik potong. Tidak, titik balik tadi itu. Balik. Apakah dia merupakan titik balik? Menentukan titik balik dan titik maksimumnya. Nah, untuk menentukan itu, lihat dulu nilai koefisien A-nya berapa. Kalau dia lebih besar, maka kurvanya terbuka ke atas atau ke bawah? Ke atas. Kalau dia lebih kecil,
juga langsung digambarkan di dalam grafik bersamaan. Kira-kira seperti itu. Bisa paham? Bisa, Bu. Oke, untuk pelajaran hari ini materinya tentang fungsi kuadrat seperti ini. Pertemuan kali berikut masih tentang fungsi kuadrat, tetapi dengan materi yang berbeda. Masih tentang fungsi kuadrat ya, menggambar grafik Y sama dengan AX tambah B dan Y sama dengan AX kurang B. Untuk PR sebentar, lihat di buku siswa. Perhatikan untuk PR sebentar. Buku siswa halaman 92 nomor 1 dan nomor 2. Tolong dikerjakan. Ya. Nah, untuk soal post-test sama dengan soal pretest. Soal post-test sama dengan soal pretest. Nanti lihat di WA group, tolong dikerjakan dan dikirim ke WA Japri ke Ibu. Japri ke Ibu. Silakan. Jangan lupa, terima kasih sudah mengikuti pelajaran hari ini, proses pembelajaran hari ini. Tolong isi lembaran refleksi, Tina, tolong perhatikan. Tolong isi lembaran refleksinya, tulis bagaimana perasaan kalian sepanjang mengikuti pelajaran matematika hari ini. Suka dengan tidak suka, tolong diisi dengan baik, sebentar dikumpulkan. Tolong diisi dengan baik. Apa yang apa yang kalian tidak suka, tolong ditulis. Apa yang kalian suka juga, tolong ditulis. Kurang dan lebih. Kurang teman-teman, marilah kita siapkan kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa, Dalam nama Bapa dan Dalam Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, terima kasih karena Engkau telah mendidik kami sepanjang tugas kami. Sekarang kami pulang ke rumah kami masing-masing. Lindungi kami, jauhkan dari kami segala ancaman dan bahaya. Malapetaka yang kami terjadi pada kami. Sebab ini ya Tuhan, kami serahkan kami dan kasih-Mu dengan Tuhan Kristus Tuhan kami. Amin. Terima kasih banyak. Pulang ke rumah tetap dalam keadaan baik-baik saja. Sampai ketemu di pertemuan yang akan datang. Oke, jangan lupa lembaran